potong Bang Luga. Loh, ini ruang dialog, bro. Saya kan sudah mendengarkan tadi ketika Anda bicara, karena Anda ngomong terlalu lama. Loh, emang kau punya gereja gak? Kau aja nggak punya gereja. Gua bersinergi dengan gereja Allah. Pak Luga, gini, Anda punya pengusaha sendiri enggak? Bisa saya bicara sama Anda? 7 malaikat datang. Saya berdoa Tuhan Yesus datang dengan jubah emas. Dia tiupkan nafasnya ke mulut saya. Tuhan Yesus mengatakan kalau saya ini hamba Tuhan, saya ini rasul. Tuhan Yesus bilang saya ini rasul, kau apa? Apanya Tuhan kau? Saya cuma jongos saja, saya jongosnya Tuhan. Anda hebat ya, Anda berkata bahwa Anda hebat banget. Jongos tapi mulutnya kemana-mana. Lah, ngaku jongos tapi congor kemana-mana. Anda tahu tidak? Saya berbicara apa tadi? Saya berbicara kotor bukan seperti Anda. Coba lihat, Pak Umar coba putar frame ini video ini kembali. Orang ini berkata kotor nggak? Iya, nggak boleh gitu. Iya, kamu ini. Penonton lebih tahu di bawah itu, mereka bisa tahu kalau Anda berbicara tidak sopan. Saya berbicara kan tentang nama Tuhan. Kenapa Anda framing lagi ke arah yang lain? Oke, saya tanya, nama Tuhan siapa? Loh. Akhirnya satu naik ya rame, satu lagi naik ke komar sebelah rame, terus yang naik di komar sebelah lapor ke komar sebelah minta bantuan, nyerang komar sebelah. Akhirnya Tapi ya ada hal yang menarik dari situ Pak Napiri ya. Contoh misal nyerang menyerang. Kadang contoh kayak kitabnya Pak Napiri, Old Testament dan New Testament, PL dan PB lah. Kadang dari internal kita sendiri ya, dari kalangannya Bang Umar, itu mengobok-ngobok kitab PB. Iya, itu buat bahan kajian atau buat bahan apologet atau gimana? Ngobok-ngobok. Saya ulangi lagi, pernah nggak Pak Nafiri melihat dari kalangan saya mengobok-ngobok kitab Anda terus dinarasikan yang tidak sesuai dengan perspektif umat Kristen? Soal yang paling mencolok sih si Rumia Nandar, Yesus menikah, Isa Almasih kawin, itu kan koplak. Loh, bukannya ada Yesus menikah? Ya nggak tertulis, ya adanya tuh perumpamaan menikah di kerajaan surga. Tapi secara letterlix kan ada ya, tapi bukan secara harafiah, tentunya kan itu Pak Nafiri. Ya, yang Nandar ya dalam bentuk itu, ya dalam bentuk, kalau yang di PB itu kan di kitab Wahyu dalam bentuk metafor kan gitu. Dalam perspektif Kristen bahwa perjamuan kawin anak domba itu dalam bentuk metafora kan gitu. Iya. Tetapi diobok-obok, oh itu harafiah, kan nggak boleh ya kayak gitu. Iya, mereka gagal paham. Iya, sama halnya dari kalangan kekristenan mengobok-ngobok Al-Quran kan gitu. Iya, antara dua, gagal paham atau sengaja nggak mau paham. Ya, kalau saya narasikan ya ada yang namanya Kristen fobia, ada yang namanya Islam fobia. Iya. Karena dialognya udah nggak sehat kan gitu. Iya. Karena ketakutan ya akhirnya. Ya, seperti itulah. Kalau dialognya kayak gini kan enak Pak Nabiri. Ya, kalau saya sih enggak senang, kurang begitu, malas buang-buang energi berdebat. Capek. Itu kan nguras energi berdebat itu. Tetapi selama Pak Nafiri menjadi umat Kristen, apakah Pak Nafiri mempercayai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Itu beda. Bedanya di mana? Yesus itu Bapa Allah itu sesembahan. Nah, di sesembahan tuh ada 3. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Maksudnya ada 3 pribadi gitu?
Simpelnya itu seperti matahari. Matahari itu punya bentuk. Nah, di matahari itu juga punya cahaya sinar. Nah, di sinar matahari itu juga mengandung energi panas. Nah, itulah Tritunggal seperti itu. Yang ngajarin Tritunggal siapa? Ya, yang saya dengar-dengar sih Siapa? di YouTube. Loh kok di YouTube? Iya, Kan ada yang ngajarin Tritunggal, Pak Napiri. kalau di gereja nggak ngajarin Tritunggal ya. Ngajarin pengajaran aja bagaimana Kasih bertahan. sukacita, damai sejahtera, gitu-gitu ya. Ya, betul. Iya, kalau dalam sisi historis kan ada. Siapa yang mengajarkan konsep Trinitarian di era masa lampau kan ada. Iya, Nah, itu namanya siapa? apa Tertullianus kah? Nah, benar, Tertullianus. Jadi Tertullianus mencoba untuk membuat satu narasi yang Tertullianus ambil di dalam kitab suci umat Kristen kan gitu. Artinya mencoba untuk mengeksegesis hakikat Allah kan gitu. Ini loh Allahnya umat Kristen, Allah yang esa dengan 3 pribadi. Bener nggak? Iya, mencoba Ya mumpung memahami. di sini ada Nabi ya. Mungkin dia lebih paham Oh terkait ya, dengan Allah. Iya, senior dengan Nabi ini ya. Iya, sudah level internasional ini. karena dia sudah naik turun surga Pak Napiri. Betul. Mm-mm. Saya coba berdebat dengan Bang Luga. Halo. Ya, selamat malam, Bang Luga. Ya, selamat malam. Ya, saya mau bertanya kepada Bang Luga. Kita debat atau sharing, Bang Luga? Tapi kalau debat, Santai Bang Luga kalah terus sama saya. Kayak ya lo kan ngeyel orangnya ya. Kalau debat kusir ya nggak perlu Loh, karena kok debat ngeyel itu sih? kan debat itu harus kasih Gimana? waktu lawan menjelaskan dulu sampai jelas baru kita jawab gitu. Oh gitu ya. Oke, kita tema apa ini? Saya sama Bang Luga nih. Apakah di surga ada pangsit atau Jadi gimana? enggak, tadi gue masuk ke grup Kristen, Oh gimana? gue Dengan bilang bahwa kalau nggak dibaptis Islam memang nggak masuk surga sih menurut gue. Kenapa ya? iya. Kalau tidak dibaptis Islam biasanya itu mereka tidak dapat bahasa roh. Kalau tidak dapat bahasa roh biasanya mereka itu tidak ada Roh Kudus lah. Tidak ada pengurapan. Iya. Mm-mm. Jadi Padahal Yesus sendiri kan dibaptis secara Islam, Bang Luga ya. iya. Mm-mm. Makanya sekarang banyak fenomena-fenomena orang takut kehilangan teman. Ketika kita berani menyatakan suatu kebenaran, berarti kita siap-siap ditinggalkan orang-orang. Benar itu. Gitu. Makanya Oh iya. Yesus itu kan bilang seorang seorang tuan tidak lebih tinggi, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau tuannya menderita, apalagi hamba tersebut kan gitu. Nah kalau Yesus sendiri menderita, pasti dong pengikutnya juga menderita kan gitu. Nah, jadi gue perhatikan kan fenomena-fenomena sekarang itu ya di kalangan Kristen itu, gue lihat sistemnya pertemanan. Jadi kemana ada orang ngumpul di situ ngumpul semua kan. Jadi bukan berpegang kepada kebenaran lagi. Bukan pada Yang okumene penting ya, bukan pada okumene. iya. Artinya gini, ketika ajaran lo menentang suatu yang namanya agama mayoritas, lo siap-siap aja lo ditinggalkan gitu. Tapi jangan salah, yang meninggalkan lo ini juga adalah toksik sebenarnya.
Itu. Jadi orang-orang yang akan berdiri teguh itu akan tetap eh, bersama sama kita asalkan kita berpegang teguh kepada kebenaran. Karena gue perhatikan ketika gue ngomong orang tidak dibaptis selam masuk neraka, itu setengah teman gue berhilangan semuanya, kabur semua kan. Nah gitu. Jadi makanya mereka sendiri pun buat komunitas sendiri yang ibarat kata tuh Anti sama baptis. pasukan abu-abu. Jadi artinya dibaptis Islam boleh, dibaptis percik boleh. Jadi mereka bentuk okumena sendiri. Oh, cari aman Mereka itu namanya, bentuk, Bang Luga. ya mereka bentuk kekuatan sendiri. Mm-mm. Ya kalau gue sih nggak masalah, karena nanti menurut gue orang-orang seperti itu nanti akan ini sendiri apa? akan terlindas. Mm-mm. Tapi bukankah itu kan harusnya Bang Luga bersyukur, ya kan? Bukankah Yesus sendiri berfirman bahwa Yesus itu akan membawa pemisahan ibu anak dari bapaknya, kan gitu? Iya. Nah, Nah cuma ada beberapa. sama sebentar Bang Luga. Ketika Paulus kan pernah ngomong kayak begini ya. Di mana dosa itu semakin meningkat, maka di situ ada berkat. Pernah nggak dengar narasi yang seperti itu? Iya, iya. Nah, harusnya kan gitu jawabannya Bang Luga. Iya. Jadi jangan ambil Tapi gue pusing perhatikan gitu ya. loh. Berarti Gue perhatikan narasi Bang Luga ini digenapi sama begini. tergenapi gitu loh. Menurut gue ya, menurut pandangan gue nih ya, jangan lo dulu ambil langsung jawab. Menurut gue, orang Muslim ini sepertinya lebih dekat dengan Yesus daripada orang-orang yang tadi gue sebut tadi. Walaupun Muslim tidak percaya sebagai Tuhan, tapi hati mereka itu menurut gua sudah mulai mendekat kepada Yesus. Tapi bukan sebagai Dari mana gua? Belum orang Islam belum percaya sebagai Tuhan, tapi hatinya udah mendekat gitu loh. Paham nggak? Hatinya mendekat. ya. Tapi mereka belum mengakui sebagai Tuhan. Gitu. Kenapa? Gue bilang begitu. Gue lihat dari respon mereka terhadap ajaran-ajaran yang gue sampaikan. Gitu. Kenapa? Ajaran yang gue sampaikan itu mereka tidak terlalu menentang. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang gue bilang tadi. Mereka itu sepertinya disuruh baptis Islam aja kayaknya sudah mau langsung mau perang dunia ketiga gitu loh. Padahal disuruh baptis doang, kecuali disuruh merampok gitu. Jadi makanya gue perhatikan memang ada yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Tapi memang ada juga orang-orang yang gue perhatikan tetap setia terhadap kebenaran, walaupun dia mungkin dibenci orang seperti itu. Iya. Kan ada juga ayat tertulis, mereka kan masih bayi secara rohani. Kalau Bang Luga kan sudah bukan lagi susu kan gitu, melainkan makanan yang keras. Di sini ada yang komentar setuju, justru Muslim lebih mendekat kepada Yesus. Artinya begini, memang Muslim itu tidak percaya dengan Yesus pada Tuhan, tapi menurut gua mereka itu sudah sedikit mendekat gitu loh ya. Jadi artinya ada beberapa orang yang gua ajak dibaptis, mereka bilang sebenarnya gue mau dibaptis, cuma gue mau lihat dulu gitu loh. Jadi artinya sudah gue tanya beberapa tokoh-tokoh supaya mereka ikut Yesus, tapi mereka mungkin masih ada sedikit ganjelan, dan gue percaya dalam waktu dekat ini mereka akan bergabung dengan Yesus Kristus menurut gue. Tapi itu masih gerakan bawah tanah lah ya, karena nggak mungkin mereka secara terang-terangan, nanti mungkin mereka bisa dihujat atau dibenci gitu. Oke, gue lanjutkan yang kemarin Bang Luga ya, terkait dengan ketujuh roh Allah. Itu gimana tujuh roh Allah? Loh kan memang di tabernakel Musa itu kan ada namanya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu kan ruang kehadiran Tuhan.
Nah, di ruang Maha Kudus itu ada namanya menorah dan dengan tabut perjanjian. Mm-mm. Di ruang Maha Kudus itu cuma ada dua, itu menorah dengan menorah ini adalah 7 lampu. 7 lampu ini kalau Yesus menjelaskan di kitab Wahyu adalah 7 roh Allah. Penampakan 7 roh Allah juga kan ada di Wahyu 45, di hadapan tahta itu ada 7 obor, itulah ke 7 roh Allah. Jadi Musa itu sudah mengajarkan bahwa ya 7 roh Allah itu adalah rohnya Tuhan, yaitu Oh, rohnya Bapa dengan rohnya Yesus. yang benar yang mana Bang Luga? 7 roh Allah apa 3 roh Allah? 7 kok ada 3 sih? Lah, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Oh kan 3. enggak. Maksudnya gini, 7 roh Allah itu cuma simbol aja 7, tapi itu Oh, satu roh. Ya, simbol ya. simbol doang gitu. Bahwa dia angka Tuhan kan 7 kan? Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Bukan berarti rohnya ada 7, bukan. Mm-mm. Itu satu roh, tapi simbolnya 7 kira-kira gitu. Tapi kalau bukan bilangan, bukan tentang keberapaan, kenapa kok ditulis ada 7? Kalau angka itu kan identik dengan yang namanya bilangan. Ketika ada premis berapa, maka jawabannya identik dengan yang namanya angka, kan gitu. Berarti roh Allah ada 7 sebenarnya. Bukan, roh Allah itu tetap satu, namanya Roh Kudus, tapi dia punya angka, dia punya kode, kodenya itu 7. Hmm, Jadi 7 itu adalah kodenya Tuhan, pasportnya oh, paspor. gitu. Jadi Bisa dibilang kode etik gitu ya. ya 7 itu kan lambangnya Tuhan lah, Iya, makanya benar ya. dilambangkan dengan 7 kaki dian, 7 menorah. Ada 7 lampu itu di tabernakel Musa di ruang Maha Kudus itu. Jadi kalau gue bilang bahwa 7 roh Allah itu sudah diajarkan Musa, ya tentu sudah diajarkan, yaitu dengan membuat 7 lampu di ruang Maha Kudus. Berarti sama dong antara 7 roh Allah dengan lampu itu. Sama lah, mau apa lagi kan, makanya Yesus berkata ketika Yesus menampakkan diri, dia berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian. Yesus itu kan firman. Kenapa dia berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian? Karena 7 kaki dian itu adalah rohnya dia, yaitu roh Allah. Berarti Yesus itu 7 roh Allah itu, bisa dibilang gitu atau gimana? Rohnya dari Yesus, Yesus kan firman. Mm-mm. Roh dari firman itulah ke-7 roh Allah itu. Maha kuasa dia. Kalau Bapa? Sama, rohnya Bapa juga yang ke-7 roh Allah itu. Kalau Itu rohnya Bapa, dia juga. kalau Bapa nggak ada Yesus? Ya itu kan Bapa itu kan otaknya. Yesus itu kan perkataan. Otak sama perkataan kan yang mengontrol kan otak. Makanya kalau Bapa nggak ada Yesus gimana? Kalau Bapa ya bisu lah. Doh, bisu gimana Bang Luga? Lu kan Bapa Maha perkataannya Kuasa. Bapa kan. Iya, Bapa itu Maha Kuasa kalau semuanya lengkap. Ada perkataan, ada roh, baru Bapa Maha Kuasa. Tapi kalau nggak ada perkataan, nggak ada roh, ya Bapa nggak Maha Kuasa lah. Berarti kalau Bapa nggak ada Yesus bisu, nggak bisa menciptakan. Iya, betul. Jadi Bapa bergantung kepada Yesus. Iya, sama-sama tergantung. Yesus juga tergantung Bapa, Bapa juga tergantung Yesus. Saling ketat. Ada kerjasama bilateral gitu Bang Luga ya. Nah, betul. Tapi lebih tinggi mana Bapa dengan Yesus? Otak sama perkataan lebih tinggi mana? Jawabnya gampang aja. Tanya anak SD juga tahu. Ya, otak lah lebih tinggi. Otak sama perkataan lebih tinggi. Otak Apa? ya, otak. Betul, iya. Anak SD juga tahu itu, nggak perlu harus tua-tua pakar, perlu. Berarti Bapa lebih besar dari Yesus. Betul. Kalau Bapa lebih besar dari Yesus, bagaimana dengan Roh Kudus?
Iya, tanpa Roh Kudus juga Bapa nggak bisa ngapa-ngapain karena Roh Kudus itu tenaganya, Gitu. tenaganya Bapa. Itu ya. Terus di sorga yang ada siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus ada juga. Ada 3 gitu. Iya. Oh, berarti ada 3 Bang Luga. Itu secara harafiah atau alegoris? Iya, tetap ada 3. Tuhan itu kan maha hadir, dia nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Enggak, di sorga. Maksud aku di sorga. Di sorga itu emang Ada benar Bapa, tiga. ada Yesus. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di sorga. Berarti 3, bukan 1. Bagian 1 orang, 3 bagian 1 Tuhan. Bagiannya yang 3 orangnya jadi 3, paham nggak? Itu aja Bang Bukan Luga. orangnya 3, tapi bagian dari 1 orang bisa dihitung 3. Kepalanya 1, mulutnya 2, ketenaganya 3. Itu yang dimaksud 3 loh, bukan jadi orang yang 3. Bagian, 3 bagian. Apa aja bagian-bagiannya? Otak, perkataan, roh, udah. Loh, itu kan pribadi. Otak pribadi bukan? Ya kan bagian dari pribadi. Otak pribadi. Ya, ya pribadi Begitu lah. cara hitung. Ya udah, ada otaknya, ada perkataannya, ada rohnya, gitu aja hitungnya, nggak usah dibuat. Nggak ada image-nya, bentuknya nggak ada gitu. Bang Umar, Halo, selamat malam Bang Umar, Pak Umar, dan semuanya. Ya, selamat malam. Ya, Pak Umar, saya ini Kristen. Sebenarnya saya mau suruh Ya. Pak Umar mengundang. Kemarin saya naik di room Kristen juga 2 hari lalu ya. Saya naik di room Apa Kristen. itu, Pak? Saya debat sama mereka. Saya Kristen. Gimana? Saya Kristen asli. Tapi pas mereka saya sepintas melewat, saya scroll, mereka berbicara tentang gini. Mungkin Pak Umar kan dulu muridnya Pak Yakob Sulistyo kan. Nah, Ya, jadi gimana? Jadi, mereka berbicara tentang nama Tuhan di Alkitab. Ya, Di situ kan ada Deesteria, terus ada di siapa nih daun patah tulang. Tapi saya berdebat sama mereka, tapi mereka apa ya? Ngeyel, banyak ngeyel. Jujur, kita Kristen ini banyak ngeyel, tidak punya bukti yang akurat, tetapi pingin berdebat tapi tidak punya bukti akurat. Saya kasih bukti akurat tentang nama Tuhan yang sebenarnya, mereka bantah. Saya kasih mereka bukti akurat tentang nama Tuhan yang sebenarnya, tapi mereka bantah. Mereka bilang, itu bukan, itu terjemahan apa itu? Mereka pikir, Siapa namanya? ya, Nama atau coba? namanya Tuhan. Deesteria. Saya ada typing tadi namanya, saya ada typing. Jangan ada daun Nama patah tulang, tapi ya. Jadi nama Tuhan Yesus apa? Destria. bukan. Ada Yang akun. kemarin bukan. Kemarin kan saya berdebat sama yang sama Kristen. Kami berdebat cuma sepintas melewati room. Tiba-tiba mereka berdebat masalah tentang ini Alkitab. Mereka bilang begini. Namanya Tuhan Kristen ini kok beda-beda ya, banyak di Alkitab kok ada nama ini, nama ini, nama ini. Tapi mereka berfokus pada Alkitab terjemahan lain. Langsung saya masuk. Mereka bilang kayak kita sebut nama ini. Sudah fakta sebenarnya. Fakta sebenarnya itu sebenarnya nama Tuhan kita. Kalau kita lihat sejarah Kristen masuk di Indonesia, kita harus tahu sejarah. Saya mau terangkan tapi mereka tiba-tiba langsung mereka keluarkan dari room. Karena saya mau terangkan.
sejarahnya kan, sejarah Kristen masuk di Indonesia dan diterjemahkan dengan bahasa Melayu. Tapi mereka tidak mau, mereka turunkan saya karena mereka tidak mau kalah karena mereka masih pakai terjemahan LAI. Sedangkan saya tidak pakai Pak, terjemahan udah LAI. hampir 15 menit Bapak ngomong. Bapak sudah 15 menit ngomong, tapi Bapak belum menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Iya, justru itu saya mau kasih tahu. Nama Tuhan itu sebenarnya siapa? Yahweh sebenarnya. Sebenarnya nama Tuhan itu sebenarnya itu Yahweh. Ya, Gitu. Sudah tertulis di kitab LAI di Oke, bagian terus? belakang. Kitab LAI bagian belakang itu di kamus itu sudah tertera. Nama Tuhan sebenarnya bangsa Israel itu Yahweh, tapi mereka ngotot. Langsung mereka turunkan saya. Mereka bilang, Bapak Alkitab apa?" jemaatnya pendeta, Bapak kenal pendeta. Sebentar, Pak, gantian bicara ya Pak ya. Bapak ini jemaat dari pendeta Yakub Sulistyo bukan? Saya kalau bilang saya bukan jemaatnya, Halo? tetapi kalau untuk kepercayaan sama dengan Pak Yakub Sulistyo. Kami sama, tapi kami bukan beda denominasi. Oke, beda itu. Gitu. Tapi kan saya naik, mereka tendang saya Jadi, keluar, mereka apakah Bapak dengan sebentar Pak, si Umar itu udah masuk Islam dia, jadi Bapak ngomong sama saya aja. Jadi Ya. gini, Oke, silakan. Bapak kan mengatakan nama Tuhan adalah Yahweh, ya. Ketika Bapak menyebut nama Tuhan adalah Yahweh, apakah nama Yahweh ini bisa mengusir setan? Coba saya tanya. Oke, gini. Bisa Saya nggak bisa nama taruhan. Yahweh mengusir Oke, setan? saya bisa taruhan dengan Anda pakai, tapi jangan pakai nama Yesus. Saya bisa taruhan dengan Anda jangan pakai nama Yesus, tapi Anda pakai nama Allah. Oke? Anda pakai nama Allah, saya pakai nama Yahweh. Kita taruhan. Tapi jangan pakai nama Yesus. Anda pakai nama Allah, dan saya pakai nama Yahweh. Saya mengatakan Anda, tenang dulu Bapak jangan ngomong mulu, gantian ngomongnya, ngomong terus. Saya kan Anda yang mengatakan, makanya Bapak di sini jangan tipu-tipu. Bapak mengatakan bahwa nama Tuhan itu Yahweh. Sekarang tanya, nama Yahweh bisa mengusir setan nggak? Bisa, karena itu nama pribadi dari Bapa di surga. Itu pertanyaan saya. Oke. Itu Yahweh bisa mengusir setan nggak? Kan tadi saya sudah jawab. Kalau tadi saya sudah jawab, bisa. Karena itu nama Bapa di surga. Sudah pernah dicoba belum? Udah pernah dicoba belum? Dalam nama Yahweh usir setan-setan. Udah pernah dicoba? Oke. Pernah diilustrasikan gini. Dalam arti gini, bukan hanya ilustrasi, tapi dibuat suatu percobaan di suatu tempat dengan dua nama pribadi yang disebut dengan di kitab LAI dengan kitab yang dimana terjemahan aslinya dari bangsa Israel itu terjemahan aslinya sebenarnya itu Yahweh dengan nama Allah itu beda dia punya kekuatan dalam arti gini kalau kita mau bicara tentang struktur itu beda kuasanya Saya heran Anda ini ya. Saya tidak menyebut nama Allah. Anda selalu menyembur-nyemburkan nama Allah. Saya cuma bertanya kepada Anda, apakah nama Yahweh bisa ngusir setan? Itu yang saya tanya. Kenapa lari jadi ke Allah? Mas Luga, saya sudah jelaskan tadi bisa dan bisa. Oke? Coba dites dulu. Terus sama siapa? Sama Anda. Anda terlalu banyak framing. Itu yang saya bilang sesama Kristen itu banyak framing. Mereka tahu firman Tuhan sebenarnya, tapi mereka berbohong sebenarnya. Banyak berbohong tentang firman. Mereka berbohong banyak. Mereka sudah tahu yang benar, tapi mereka tidak tahu untuk melakukan yang benarnya mana. suaranya kecil Pak, 11. Ya? Oh udah. Udah boleh. Ya gini Mas Umar, karena saya biasa kali saya masuk di room-room Kristen, ada sesuatu pribadi yang harus diceritakan sebenarnya, mereka tidak ceritakan yang sebenarnya. Justru kita tidak menceritakan apa yang benar, kita dalam arti gini, kita ikut berasa berdosa. Sebenarnya begitu.
Apakah kebenaran itu tidak boleh Siapa yang mau boleh? diceritakan? Siapa yang mau diceritakan? Ya gini, tadi kan tadi saya sudah typing toh di sebelah itu 2 hari lalu saya naik. Saya ceritakan sebenarnya mereka tidak terima, gitu loh. Malahan saya diturunin. Diulang-ulang lagi, capek saya ngomong sama Anda. Kayaknya Anda ini cuma jurus muter-muter doang, bermain di kata-kata ini. Isinya nggak ada. Capek saya dengarnya. Diulang Justru lagi. itu undang orangnya. Kayaknya omongan Anda itu sudah di-setting. Omongan Anda ini kayaknya di-setting. Diulang 3 kali, baru di ini lagi. Ini cuma permainan kata-kata ini. Loh, kan ada Bukan tertulis permainan dalam, kata-kata. dalam kitab LA. Kuasanya nggak ada. Coba Bang Luga buka Alkitab Bang Luga tuh. Yang LAI. Coba Bang Luga buka. Pertanyaannya, ada nggak kuasa Roh Kudus di dalam diri Anda? Ada nggak kuasa Roh Kudus itu? Nama Itu yang Yahweh. nomor 1. Nama Yahweh itu ada dalam LAI. Coba Bang Luga buka tuh. Alkitab Bang Luga. Kan Bang Luga punya Alkitab. Ya memang ada nama Yahweh ada, Ya tapi udah. nama Yahweh itu Kalau ada yang ngapain sudah ditulis? menjadi nama Yesus. Sudah menjadi nama Yesus. Nama Tuhannya Israel siapa? Yesus. Loh. Loh, Anda salah Pak. Yeshua Hamasia. Anda salah benar. Salah banget. Pak Luga. Anda tanya bangsa Israel, tanya. Anda bisa lihat terjemahan bahasa Aram, di situ terus Yeshua Hamasia. Saya tanya kepada Anda punya kuasa nggak? Anda pernah nggak didatangin Yesus? Anda tidak usah berbicara tentang begitu, Pak. Kalau Anda sudah tahu saya sebut nama itu berarti punya kuasa, oke? Saya balik tanya Anda punya kuasa nggak? Nggak ada, Anda kan tidak membuktikan kuasa itu di dalam diri Anda. Karena saya kenal dengan Yakub Silistio, saya kenal. Kalau Anda tidak ada penguasaan diri, contoh saya tadi bicara. Pak Umar tadi suruh saya berbicara, tapi Anda potong, berarti Anda tidak ada penguasaan diri. Berarti Anda tidak ada Roh Kudus dalam hati Anda, berarti Anda tidak benar. Saya sudah mendengarkan Anda. Roh tidak ada dalam Anda. Jangan potong Bang Luga. Loh, ini ruang dialog, bro. Saya kan sudah mendengarkan tadi ketika Anda bicara, karena Anda ngomong terlalu lama, makanya saya luruskan, karena Anda cuma ngomongnya tadi diulang-ulang, itu aja. Saya kan tanya, apakah Anda punya kuasa? Punya. Anda tidak membuktikan Anda kuasa Anda. Anda cuma mengajarkannya. Harusnya Anda bersaksi. Kemarin saya mengalahkan dukun. Kemarin saya menyembuhkan orang. Kemarin hadirat Tuhan turun. Harusnya Anda lebih banyak bersaksi daripada mengajar. Itu kan klaim sepihak. Kesaksian nggak ada, ngajarnya terus. Anda tahu tidak? Iya, tapi kan Gini, saya jelaskan sama Anda. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pendeta, oke? Anda dengar perkataan itu enggak? Anda pernah lihat saya iya, tetapi bukan berarti Anda itu Anda terus tidak framing, berarti Anda salah. Itu loh. Ada jadi guru. Anda tahu nggak? Ada jadi guru, ada jadi seorang gembala, iya, ada tetapi jadi penginjil. guru itu juga tetap bersinergi dengan juga nubuatan para nabi-nabinya. Nggak bisa seorang guru dia jalan sendiri, dia punya proyek tunggal tanpa mengkoordinasikan dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul, dengan para penginjil. Ini kan yang terjadi. Yakub Silistio itu bermain tunggal di dalam gereja, dia memisahkan diri dari gereja. Dia cuma punya perguruan, namanya perguruan Yahwenisme. Kuasa nggak ada, cuma ngebacot, ngomong, nggak ada kuasa, akhirnya kerasukan setan. Loh, emang kau punya gereja gak? Kau aja nggak punya gereja. Gua bersinergi dengan Gereja Betel Indonesia, Pendeta Niko, Pendeta Gilbert, Pendeta Pariaji. Gua bersinergi dengan mereka. Kerjaan kami ngusir setan, bangkitin orang mati. Itu setiap denominasi beda.
Anda belajar tentang ini enggak? Semua gereja itu harus bersatu, jangan bikin kerajaan sendiri-sendiri. Lah, Jumlah itu bukan cuma 200 orang di muka bumi mau bikin kerajaan loh. Aduh. ini kan Jumlah kita gereja ini Yakub Pak Kilistio itu Pak cuma Uga. 100 orang di Indonesia, nggak maju-maju dari dulu sampai sekarang. Udah 20 tahun gua tunggu gereja dia nggak ada kemajuannya. Itu semua pendekar-pendekarnya Yakub itu semua gua kenal, pernah gua libas. Alah. Pak Luga, gini, Anda punya pengusaha sendiri enggak? Bisa saya bicara sama Anda. Sebenarnya gini, Anda sebenarnya sudah tahu kebenaran. Sebenarnya jujur saya tahu Anda sudah tahu kebenaran, tetapi Anda takut untuk mengatakan sebenarnya. Gitu loh. Banyak orang Kristen takut, jujur takut. Saya tidak butuh bacot orang, saya butuh urapan Tuhan. Ada nggak hadirat Tuhan turun? Ada nggak urapan Tuhan turun? Kalau nggak ada urapan, semua itu setan. Oh gitu. Ngajarin orang bicara. Ada nggak kuasa-kuasa? Ada nggak penglihatan? Ada nggak nubuatan di tengah-tengah pengajaran lo? Gini, Coba lihat Yakub Kilistio. Apa yang terjadi dengan dia? Dia cuma menyendiri di tengah-tengah pernah dengar gereja firman yang Tuhan begini nggak? bingar-bingar. Kenyalah kamu pembuat kejahatan. Saat Ya, aku tidak apalagi? berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Kamu pernah dengar firman itu enggak? Saya pernah ngasih orang telanjang. Sering saya ngasih orang telanjang. Kamu ngomong-ngomong lagi. Penguasaan Telanjang. diri, Pak. Penguasaan diri. Bukan penguasaan diri. Kamunya ada urapan apa enggak? Anda tidak cocok jadi pendeta karena Anda Banyak tidak penguasaan diri. ngomong Anda kau tadi ini. berbicara tentang apa? Tentang roh. Tapi Anda tidak punya Roh Kudus. Berarti Anda tidak penguasaan diri. Berarti Anda omong kosong. Itu loh. bisa Bukan dilihat. masalah kalau gua marah itu karena marah karena kesesatan, karena Yesus berkata, barang siapa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu batu itu ditenggelamkan ke dalam laut. Oke. Apanya Itu bagi orang penyesat. tadi poin saya apa tadi? Kalau Bapak pintar. Poin saya apa tadi? Poin pembicaraan saya apa tadi? Ketika lo menyembah, kamu bahasa roh nggak? Saya coba saya tanya, kamu ada bahasa roh nggak? Bahasa roh itu tidak perlu diucapkan. Itu datang Anjor, sendiri kalau nggak pernah nggak kau berbahasa roh? Coba saya tanya, pernah nggak? Anda tidak usah banyak ini. Saya beritahu kalau Anda berbicara itu bukan masalah. Itu Alah, bajiku, udahlah, terserah. Lu, udah kau ngomong lah, Mas Yumar, udah cukup ngomong sama saya. Ngomong lah, Mas Yumar. kesombongan, roh Ngomong. kesombongan pada Anda itu sangat tinggi. Saya beritahu sama Anda. Bukan roh kesombongan, kau yang sesat. Orang itu tidak boleh ada roh kesombongan. Itu tidak boleh. Apalagi hamba Tuhan. Tidak boleh roh kesombongan itu muncul. Bukan roh kesombongan, tapi Lah, firman lah, lah. Tuhan mengatakan, apabila Kalau gitu gini. ada orang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu batu itu ditenggelamkan ke dalam laut. Ya justru saya tanya, saya sesatkan apa yuk? Coba Pak Luga, saya sesatkan apa? Anda bisa baca saya punya konteks tadi tidak? Pembicaraan saya. Saya sesatkan apa? Anda coba. Ketika kamu mengusir setan, kamu sebut nama Yesus, ya. Ketika nama Yesus kamu sebut, itu ada nggak hadirat Tuhan turun? Ada nggak mujizat-mujizat terjadi? Saya sudah mengalaminya. Kami berdoa, 7 malaikat datang, ya, 7 malaikat datang. Saya berdoa, Tuhan Yesus datang dengan jubah emas. Dia tiupkan nafasnya ke mulut saya. Tuhan Yesus mengatakan kalau saya ini hamba Tuhan, saya ini rasul. Tuhan Yesus bilang saya ini rasul, kau apa? Apanya Tuhan kau? Saya cuma jongos saja, saya jongosnya Tuhan. Anda hebat ya, Anda berkata bahwa Anda hebat banget. Jongos tapi mulutnya kemana-mana. Lah, Ngaku jongos tapi congor kemana-mana. Anda tahu tidak? Saya berbicara apa tadi? Saya berbicara kotor bukan seperti Anda. Coba lihat, Pak Umar coba putar frame ini apa? Video ini kembali. Orang ini berkata kotor nggak? Iya, nggak boleh gitu. Iya kamu ini. Penonton lebih tahu di bawah itu, mereka bisa tahu kalau Anda berbicara tidak sopan. Saya berbicara kan tentang nama Tuhan. Kenapa Anda framing lagi ke arah yang lain? Oke, saya tanya, nama Tuhan siapa? Loh.
Tadi sudah dijelaskan, kok tanya lagi? Nama Tuhan Yahweh katanya. Orang sukses orang. Ada tertulis loh Bang Luka di berdebat LAI. dan Anda susah. Yahweh itu adalah nama Tuhan dalam perjanjian lama yang belum dinyatakan. Ketika Yesus datang, nama itu menjadi Yesus Kristus. Jadi makanya dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada anak manusia kecuali nama Yesus. Nah, kalau sudah ada nama Yesus, kau tidak perlu lagi menyebut nama-nama Yahweh. Emang Yesus Karena Yesus itu sudah Yahweh. Emang Yesus itu Ngaco. orang mana Bang Luka? Mana ada orang Israel punya nama Yesus itu orang Ibrani, tapi ya nggak masalah. Mau nama Yesus itu sudah cukup. Yesua lah, Ini bukan kan Yesus lah. trik-triknya aja itu ya ujung-ujungnya yang di launching Yahweh itu kan trik. Loh, Lah. kan itu. Anda Tipu bilang trik, muslihat. ini bukan trik loh. Anda belajar bahasa Ibrani loh, baik-baik. Anda bisa tahu nama Tuhan sebenarnya. Anda menamai Loh, Anda membuat tameng sebentar. Anda membuat tameng memasukkan bahasa Ibrani, betul, itu nggak salah. Lalu Anda membuat tameng mengkambing hitamkan nama Allah supaya nama Yahweh yang ditinggikan, bukan nama Yesus yang kau tinggikan, ucok. Ya, izin sebentar Bang Umar ya, Bang 11 izin sebentar ya. Oke, silakan. Tadi Bang Luka tadi kan dikit-dikit mengunggulkan punya apa ya, punya kekuatan lah ya. Nah, padahal yang disampaikan Bang Luka itu sudah sangat bertentangan ya dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23 Bang Luka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau melihat atau merujuk kepada ayat ini ya Bang Luka ya, rasa-rasanya yang dilakukan oleh Bang Luka CS sama pendeta siapa itu? Nah, itu kok malah bertentangan dengan Bible. Gimana Bang? Lukas 10 ayat 20 itu kasusnya sama. Tuhan, kami sudah ngusir setan demi namamu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, berbahagialah karena namamu sudah tercatat di sorga. Jadi pengusiran setan tidak semua itu harus ditolak seperti Matius 7 ayat 21. Kecuali setelah mengusir setan terjadi persundalan. Setelah pengusiran setan terjadi pencurian uang Tuhan. Setelah pengusiran setan terjadi kesombongan. Itulah yang membuat Matius 7 ayat 21 bisa Tuhan menolak kita. Makanya ketika kita mengusir setan, kita jangan jaga kekudusan, jangan juga mencuri uang Tuhan. Kalau kita mentaatin itu, maka terjadi Lukas 10 ayat 20 bahwa ketika kita mengusir setan, namanya terdaftar di surga. Jadi tidak semua orang yang membuat mujizat. Nah, seperti si pendeta Sulistio, ngebacotnya doang gede, kuasanya nggak ada. Alasannya karena karunia berbeda-beda, bahasa roh aja nggak ada, ucok.
Masukkanlah kau ke tenggelamkan ke laut itu. Tapi pernyataan Bang Luga ini ya, seperti bernubuat, mengusir, mengobati dengan nama Yesus, itu menurut MJM sangat dikecam loh itu Bang Luga. Kayak mana itu MJM? Markus 16, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka, akan mengusir setan dalam namaku. Yesus yang ngomong, itulah tandanya orang yang percaya. Bukannya malah dikecam, kau jangan nafsiri kitab suci. Aduh, suka-sukanya lah. Ya, wis monggo dilanjut Bang 11. Ada apa-apa, saya tunggu Bang Luka. Udah lah, ngomong aja dari mana sih, gua capek mau tidur gua. Loh, Nabi kok tidur? Bukannya menginjili? Ini orang-orang kayak gini susah diselamatin ini. Ya harus. Kita ngilin Islam, kalau ngilin kayak gini udah nggak mungkin ini. Ya, Udah nggak tertolong kalau di tipe-tipe kayak begini. beritakanlah kebenaran. Inilah yang dikatakan lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya dan batu itu ditenggelamkan ke dalam laut. Gini dong, saya bicara sama Anda Pak Luga. Anda bilang Anda penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau kata-kata Anda seperti model begitu, saya yakin Roh Kudus itu bukan tipe seperti Anda, gitu loh. Hati, Robe jebul apa itu yang ya. terpancar dari hati itu, yang itu kita ucapkan gitu loh. Jadi apa yang keluar dari hatimu itu yang kau ucapkan. Jadi sudah tentara Anda tidak punya Roh Kudus, gitu loh. Anda tidak ada penguasaan Kau nggak diri. punya Roh Kudus gak katanya gak? Harus perlu belajar lagi penguasaan diri. Karena kita udah bolak-balik ke surga ke neraka, gimana sih lu? Tapi kamu nggak ada penguasaan diri. Kan ada tuh buah-buah roh. Kasih, sukacita. Penguasaan diri itu bukan loh, penguasaan diri itu kan cuma apa ya, dakwaan-dakwaan dari si jahat. Kita kan ngomong kebenaran. Kan Yesus bilang bahwa kalau dia ada kebenaran, dia ada urapan. Urapannya itu kan ada buahnya. Pasti ada nubuat, pasti ada penglihatan, pasti ada mujizat. Nggak cuma ngajar-ngajar, bahasa roh juga nggak punya. Terus kiamat itu. Pak, kita tidak bisa bahas bahasa roh di situ. Bahasa roh itu datang ke saat kita menyembah. Tidak bisa kita di sini dalam keadaan begini loh Pak. Enggak, saya tanya, pernah nggak ngalamin bahasa roh? Gitu loh. Bahasa roh itu Ya tidak bisa dipelajari. bos Anda Tidak bisa dipelajari. itu sepanjang umur hidupnya tidak berbahasa roh, yaitu Yakub Sulistio. Anda perlu belajar. Sebenarnya Anda perlu belajar. Ya, sekarang saya tanya, Dipelajari. pernah nggak Bapak mengalami bahasa roh? Pernah nggak? Kalau Anda mau tanya untuk apa? Saya tanya Anda pernah enggak? Tiap hari saya bahasa roh, kura basi kira labasa kara labara basi. Waduh, Pak Muribali bingung nyentuh nanti Bang Luga. Assalamualaikum Bang Umar. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Luga. Artinya apa itu Bang Luga? Rahasia deh, syukur abasi kira nabata karabu. Bang Luga boleh. Kura nabasya. Hah? Kiri ada masyakur, ada masyakur, ada masya. Oh, itu yang dituliskan di Markus 16 ayat 16 itu. Oh, sikir ada barala bu. Coba Korea ada masyakar, ada masyakar, ada barala masya. terjemahannya apa tuh? Apa itu? Ada masyir, ada masyakar, ada barala masya. Waduh. Terjemahannya adalah Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan perkasa. Apa? Berarti Bang Luga, Bahasa Ibrani kan. Kalau Bang Luga ini udah Kalau setara bahasa sama roh. Yesus belum, Bang Luga? Apa? Udah setara sama Yesus belum, Bang Luga? Enggak dong, saya kan hambanya, saya kan rasul, Yesus kan Katanya- king of king. Katanya bisa itu menghidupkan orang mati, Bang Luga. Oh, dia Dia bisa bukan pindahin berarti gunung. setara sama Yesus. Yesus itu Tuhan, saya ciptaan.
Kirain. Bisa mindahin gunung si Luga ini. Berat. Bisa lah. Coba nggak kau pindahin dulu Gunung Sinabung nggak? Kira-kira bisa nggak Bang Lu? Biar nggak gempa-gempa mulu. Gua pindahin nangis pula orang-orang Karo nanti. Mancing. Opung, kenapa kau dipindah ke Gunung Sinabung? Dipindahin sama Luga Tambunan di dalam nama Tuhan. Aku campakkan kau Gunung Sinabung, lontong, bajigur. Enggak, Bang Luga udah berapa kali menghidupkan orang mati? Ya, kalau Tuhan Yesus mau menginjak-injak pala orang mati juga kuinjak juga lama-lama. Jangan kayak gitu, dilarang. Itu saya tanya menghidupkan. Enggak, kalau nanti mau menghidupkan coba di video Bang Luga. Assalamualaikum Bang Suret. Iya. Ah, cuma menghidupkan orang mati itu Kelemah. perkara sepele maka lama Yesus. Iya, Gini ya, kalau- kelemahannya Bang Luga. Sebentar Bang. Kelemahan Bang Luga setiap kali membuat testimoni dia tanpa menyertakan bukti, misalnya selfie waktu ke surga, selfie dengan Yesus atau bagaimana suasana di surga gitu nggak ada gitu loh. Bukti Ya, gimana, Kak? Ya otentik. karena kenapa? Karena Tuhan Yesus juga nggak pengen kau tahu tentang sorga. Kau kan pedagang sayur. Malas Tuhan Yesus ngasih tahu sorga. Kok Enakan pula nanti kau diskriminatif lihat gitu? foto-foto kami saja kan. Maka dilarang sama Tuhan, jangan kasih. Bentar si Umar ngelihat lagi. Tanya Bang Suret dulu Kak. Bang Sebetulnya Suret. Tuhan kamu itu mau menyelamatkan orang atau kayak mana gitu loh. Ngeprank. Tuhan Yesus datang melepaskan kau dari cengkeraman muncungnya si Beelzebul yang udah Oke, mencengkeram nggak apa-apa. kau. Oke, saya bisa sih nerimanya. Jadi kan kamu itu yang sering komunikasi. Lagi ini kan lagi lab nih. Tolong panggil aja kemari. Jadi jangan ngeprank aja. Emang kau siapa? Kau kan cuma pedagang sayur, kau manggil-manggil King of King. Kau kan cuma pembantu mesin Lucifer, kau panggil-panggil. Katanya Mending dia mau kau panggil menyelamatkan. Katanya mau Beelzebul kau. Oh. Iya, kalau kau diselamatkan kau diam, jangan kau suruh-suruh orang, kau diam dulu, duduk manis. Bukan tuh. Orang mau diselamatkan itu rendah hati, bukannya nyuruh-nyuruh. Bukan suruh. Apalagi kau juga kan sebagai babunya Beelzebul. Aku kan Susah nanya. kali kau diajarin. Tuhan kamu itu mau menyelamatkan atau ngeprank dulu. Kalau mau menyelamatkan, ini kalau di lab nih, ya, kan banyak nanti yang nonton. Jadi kan bisa percaya. Cuma ngomong dulu, tapi nggak mau ini. Siapa Iya, yang tapi cara Tuhan menyelamatkan bukan seperti itu, Udin. Cara Tuhan menyelamatkan itu ketika lo disampaikan, lo percaya apa enggak? Nggak perlu kudu-kudu Tuhan datang turun dari langit. Emang lu siapa? Lu kan cuma anak setan. Gimana saya mau percaya? Sementara kamu yang biasa datang ke sana kemari, datang ke surga, datang ke neraka, suruh bawa Tuhan aja kemari aja nggak mau. Ya udah, saya sudah kasih ayatnya sama kau. Oh, dikasih. Ayatnya sudah ada. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus dicampakkan ke lautan api. Kenapa kau nggak percaya? Yang Mujizat sudah sering dinyatakan. ya. Masih juga kau nggak percaya. Kalau kau nggak percaya, sedot aja teteknya si Beelzebul. Kau sedot. Yang bikin ayat siapa? Kau sedot aja teteknya si Beelzebul. Kalau memang kalau yang bikin ayat itu bisa datang, ngapain ayatnya kau kasih? Yang bikin ayat itu suruh kau buat panggil sini. Kau ini kadang-kadang ngeles aja katanya. Ya kau kan siapa? Kau kan cuma tukang sayur. Ya, Kau tidak bisa berarti Tuhan kau itu Tuhan, pilih-pilih karena ya. kau itu kan cuma anak setan. Selamat. Kau sebagai anak setan, kau nggak usah banyak ngomong. Kau di sini susah kali kau diajarin. Bang Luga. Kau nggak bisa. Udah dibilang kau itu di pilih-pilih mata itu. Tuhan tuh kau tuh anak setan. Kalau kau anak setan, kau diam dulu diajarin, jangan ngoceh mulu muncung kau.
Bang, Bang juga berarti Mungkin kau banyak Enggak. Bang, Nabi kau juga nggak bisa bangkit dari antara orang mati kok, kecuali Nabi kau hebat boleh lah pernah dilawan. berdialog nggak? Ini Ah, bukan masalahnya itu. Kau kan sering ketemu Tuhan. Ini bukan Iya kau Tuhan. komando, bukannya kau ngatur-ngatur. Siapa kau ngatur-ngatur? Kau juga. Minta tolong, Iya minta kau tolong. diam aja, jangan kau banyak bacot. Kau disuruh diam, tahu nggak? Muncul kau jangan banyak ngomong. Katanya Blow mau on. menyelamatkan, minta tolong supaya Lonte. selamat datang kemari malah kau Kau marah-marah. iya kau diam, kau bukan kau yang ngomong. Kau kalau mau diselamatin ikutin omongan saya, jangan muncung kau yang kemana-mana. Kau yang butuh diselamatin, muncung kau kemana-mana. Kau diam. Juga. Mau nyelamat, Bangke. kau marah-marah, minta tolong suruh kemari biar banyak yang selamat. Diam. Bukan kau yang ngatur. Jangan-jangan Kerajaan kau ini bukan aja punya ini. bapak kau. Kau diam. Kalau kau ikutin kerajaan, nabimu aja nggak bisa bangkit, kau jangan ngatur di sini. Kecuali nabimu bangkit, boleh kau ngatur. Gak usah ke sana. Iya makanya jangan kau yang ngatur, kau diam. Minta tolong bukan Kau ngatur. nggak usah nanya, kau diam aja. Iya diam, gak usah minta tolong. Aku yang ngatur. Jangan muncul kau kebanyakan ngomong. Kau diam. Oke, sekarang giliran saya. Sekarang giliran saya mau Ini kerajaan ini semua di dalam di kerajaan Tuhan ikutin aturan, bukan ngomong-ngomong. Di sini dilarang ngomong. Nggak percaya. Emang kau kira ini kerajaan bapak kau? Katanya. Ya udah pergi aja kau Lucifer. Kemari aja nggak Lucifer mau. juga lagi butuh Percaya kau. nggak kalau mas. Lucifer lagi butuh lonte sana. Pergi kau. Lucifer butuh lonte. Gimana mau kami percaya mau bisa kami diselamat? Udah mati aja kau ke neraka, nggak butuh orang seperti kau. Kurang ajar kau, mulut kau nggak bisa diatur. Bang Luga. Loh, Bang Luga, Marah-marah. Bang Luga jangan ngeremehkan lonte Ya. loh ya, karena lonte dan Romo Cuka itu masuk Saya heran surga dengan- duluan loh. Saya heran dan Pak Luga ini loh. Iya, Katanya penuh dengan Roh Kudus, tetapi mulutnya tidak bagus. Dia Gitu loh, Pak. ini sama Belzebul. Dia sering dihajar dari belakang sama Belzebul. Makanya saya bilang, janganlah engkau bersundal sesuai dengan Yesus pasal supaya 23. Beelzebulnya bisa kalah. Datangkan Tuhan kau kemari. Iya makanya kalau kau minta tolong, ya ada aturan yang kau harus kau ikutin. Kau diam dulu, kau diam, jangan ngomong. Ini diskusi. Iya kau diam, Sih, buset. kamu diam. Setan, kau disuruh diam malah ngoceh-ngoceh kau. Kecuali agamamu ada kuasanya, nggak apa-apa lah. Ini modal sempak doang. Kamu diam dulu anak setan, kamu yang mau ditolong kau diam. Lontong, Masa bodoh marah-marah. kali kau diajarin. Ada aja di Luga ini. Kok bisa bilang Oke, modal kau. sempak loh? Disuruh Padahal yang diam modal malah. sempak justru Yesus loh. Jangan gitulah Bang Luga, ngomong yang baik. Bang Bang Luga Kecuali sudah pernah berdialog belum sama Yesus? kecuali dia sudah bangkitin orang mati 3. Sebentar. Kecuali kamu udah bangkitin orang mati 5. Udah ngusir Kau kan setan. sering ketemu Tuhan. Ini kau begitu. Sudah pernah ke neraka. Sudah pernah ke surga. Ya, kau diam sekarang. Kan? Makanya kau Kau diam. bilang anak setan segala macam. Ya suruh datang kemari biar anak setannya kalah gitu maksudnya. Kita akan mendatangkan kalau kau ada mujizat. Nah, kau cuma modal sempak doang. Kau aja lontenya Belzebul, mau nyuruh-nyuruh orang kau. Ya udah. Masa kalah Beelzebul aja berani ngalahin. Masa Tuhan kau gak berani ya? Jebul berani live. Nggak ada. Beelzebulnya berani ngalahin. Tuhan kau gak berani. Katanya hebat. Nabi mu aja nggak bisa bangkit kok. Bepol. Ayo Kecuali Tuhan, Nabi mu terus bisa kemari. bangkit. Sama Beelzebul. Sama anak setan nih. Nabi ada sama dengan orang mati. Ngapain kau nyuruh-nyuruh orang anak setan? Tuhan kau gak berani sama setan ini. Kecuali ada kuasa. Kita ini kan bisa cuma ngomong.
Menang dong. Bentar. Oke, Bang. Kita ini kan kalau ngomong itu kan harus ada power dulu. Nggak boleh cuma Coba modal gantian. congor. Kalau cuma modal congor mah lama-lama Kira-kira nanti Bang kita pakai 11-12 balok, percaya nangis. nggak sama yang dikatakan Bang Luka? Bang 11-12, kira-kira percaya nggak kalau Bang Luka bisa menghidupkan orang mati, percaya nggak? Sama-sama. Oke, aku istirahat dulu ya. Ini semua antikris semua nih. Ngomong semua. waktunya. Capek Ini belum ngomong. kelar ini. Belum kelar. Ya lu gak berani sih. Marah-marah mulu. Sekarang di mana gini? Jangan pergi dulu. Bang Suret, jujur saya bicara tentang kebenarannya. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, ada orang di situ. Membuat orang yang bisu berbicara itu ada orang. Tetapi kalau tadi dia bilang dia bisa buat orang sembuh, harus ada bukti siapa orang-orangnya di situ. Gitu loh. Iya, Jadi dia saya heran dengan klaim sepihak. Makanya kan tadi kan Iya, saya bilang diklaim kalau mau sepihak. menunjukkan orang mati di video biar ada bukti. Gitu. Jadi itu harus ada bukti. Orang sekarang begini, zaman sekarang orang itu berbicara tentang bukti. Jangankan itu di pengadilan saja. Contoh, orang masuk penjara ada bukti nggak? Dia mencuri nggak? Itu kan harus ada bukti baru bisa jadi tersangka. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa jadi tersangka. Seperti begitu ceritanya. Tapi Pak Luga ini kan banyak framing kalau saya perhatikan. Banyak congor. Ya Luga lah jadinya. Ya memang dia itu hiburan aja kok Bang. Iya, sebenarnya jujur, saya Kristen, tetapi kadang saya berdebat sama sesama. Ya, kita berbicara tentang perpuluhan, kenapa perpuluhan begini dan begitu. Orang Kristen itu tidak mau apa, ada mati, tidak mau kalah. Dia bilang, Oh iya itu Bang 11-12 Bang Logika apa gitu? Bang Logika. ya itu sudah. Oh. Jadi mungkin Pak Umar ingat yang berapa bulan lalu, mungkin 4 bulan lalu saya pernah lagi Pak Umar bahas tentang perpuluhan sama si Oten yang mengaku pendeta baru bilang perpuluhan untuk bayar listrik lah segala macam. Masa bayar listrik harga sekian harus perpuluhan tiap bulan baru itu digunakan untuk apa gitu loh. Seharusnya untuk janda-janda yang fakir miskin seperti gitu, tapi mereka tiba-tiba langsung framing banyak bilang begini dan begini sudah. Kalau mereka sudah kalah ya itu ujung-ujungnya diturunkan. Mereka tidak jujur, mereka tidak mampu untuk berdebat. Dan penguasaan diri mereka Bang 11-12 menurut penjenengan pengajaran Mikana itu gimana Bang? Dia kan lagi bersinar sekarang ini. Gimana Bang? itu urusannya Milkana. Kalau untuk penguasaan diri saya tidak percaya tentang dia. Untuk penguasaan diri dia tidak ada. Penguasaan dirinya kebanyakan kalau orang ingin berdebat sama dia, setelah orang berbicara, sekarang kalau tidak ada, nggak ngerti gini, tidak ada poinnya dia turunkan. Jadi dia tidak mau orang berdebat sama dia gitu. Jadi dia mau seakan-akan dia lebih pintar daripada orang lain. Padahal kan kita harus berdebat untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Benar gitu tujuannya. Oke Pak Umar, ini udah malam besok. Oh iya Pak 11. Oke Pak Umar, makasih banyak. Nanti kalau Pak Umar Saya follow ya. Nanti Siap. saya pakai akun satu lagi untuk follow. Nanti kalau Pak Umar naik lagi, nanti Pak Umar saya kasih namanya. Pak Umar undang orang itu. Saya pingin lihat si Oten yang mengaku bahwa dia ini pendeta dan segala macam, yang merasa dia orang hebat. Jadi iya jujur. Kok manggil debat sama. temannya sendiri kok Oten Bang? Iya jujur. Sekalipun saya Kristen, karena mereka mereka mengaku mereka pintar, tapi mereka enggak Berarti ada penguasaan diri. Oten dong. Iya memang saya Oten juga, tapi saya Oten yang Oten yang bagaimana dulu? Oten yang sebenarnya bagaimana? Oke, Bang Umar tuh nanti pertemukan Bang Umar. Ya siap. Coba lebih cerdasan mana ntar. Tapi ingin lihat orang itu juga yang tadi saya ada rating di situ. Tolong naik kemudian saya ingin lihat supaya dia tidak banyak orang kalau dia hanya Suaranya Bang 12 suaranya jauh banget, suaranya jauh. Iya padahal saya dekat ini mungkin masalah sinyal sih, karena di sini sinyalku di sini. Nah, sekarang lebih baik dekat sekarang, jelas. Iya. Jadi saya pingin berdebat sama mereka, pingin buktikan bahwa mereka salah apa tidak, supaya mereka juga tahu malu.
Jangan mengaku bahwa Kristen ini benar-benar tidak selalu, jujur tidak. Mereka kok juga ada. Kita juga, saya Kristen, kadang saya melakukan kesalahan. Tidak mungkin kita bilang mau kita ini suci, nggak mungkin. Itu omong kosong yang ditaburi dengan, ditutupi dengan apa segala macam. Ya kan kan udah ditebus ini dosanya kan. Iya memang, tetapi kan menurut mereka kan begitu. Tapi kan kita harus berjuang dengan kebenaran itu. Kita harus jaga kebenaran. Bukan kita mengaku bahwa sudah begini. Enggak bukan begitu. Seperti tadi Pak Luga itu mengaku bahwa dia menghidupkan segala macam, sombong rohani. Kalau kita bilang itu, Kan dengar sendiri dia itu rasul atau nabi. sedangkan kalau mau bilang zaman Rasul itu habis di kitab ini, kisah para rasul. Itu rasul-rasul di situ. Dia mengaku bahwa dia rasul. Sejak kapan Tuhan memberikan dia langsung rasul? Tidak segampang itu. Itu loh. Dia terlalu banyak. Kan pernah ke surga, ke surga juga kok. Iya. Saya juga perlu diuji. Sebenarnya sesuatu itu harus diuji, Bang John. Karena sesuatu kalau tidak diuji itu biasa itu banyak omong kosongnya. Gitu. Tadi kayaknya pikiran kosong. Jangankan itu, bahasa roh saja itu harus diuji. Bahasa roh ini benar dari Tuhan atau dibuat-buat. Karena banyak sekali sekarang gereja-gereja berbahasa roh tapi ngarang-ngarang. Itu loh, saya harus bongkar sesuatu untuk sesuatu yang benar. Itu maksudnya ini bahasa baru. Bahasa roh itu bahasa baru. Tidak, maksudnya bahasa roh yang tidak bisa, sebenarnya jujur, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Tetapi kan kadang juga ada yang, dia bisa bahasa, diikut-ikut lah. Jadi banyak yang ngikut-ngikut, gitu loh. Seperti gitu. Jadi itu banyak ngikut-ngikut. Jadi kita harus bongkar. Jujur, saya tuh mau bongkar sesuatu yang busuk di kekristenan supaya itu terbongkar semua. Mulai dari perpuluhan, nama Tuhan, apalagi tentang bahasa roh yang benar bagaimana harus dibongkar. Berarti supaya banyak salah. Oh, berarti banyak yang masih tersembunyi. Banyak, jujur banyak. Jangankan itu administrasi di dalam suatu gereja, itu saya kalau mau bongkar bisa, tapi saya diam aja untuk sementara. Saya mau cari lawan yang pasti. Itu aja. Karena kita mau bilang pemasukan gereja kalau 1 bulan untuk perpuluhan, belum lagi persembahan yang lainnya, itu banyak. Tapi disalahgunakan di gereja. Banyak, jujur. Kenapa saya jujur, Pak John, saya sudah 3 tahun tidak pergi gereja. Saya gereja online. Karena saya lihat di gereja, perpuluhan bukan digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi digunakan untuk hal-hal yang menjijikan. Selama 11-12 udah lihat sendiri apa gimana? Saya tidak gereja, tapi saya biasa gereja online. Di gerejanya, kadang masuk di gereja yang lain, tapi di YouTube live streaming. Tapi untuk gereja lokal, untuk saya masuknya tidak masuk. Karena saya udah baca kegiatan-kegiatan gereja, oh begini ya. Oh, uang ini digunakan begini lah. Saya tahu, jadi saya pikir dikasih tahu, tapi mereka nggak mau dengar. Sudah saya biarkan. Jadi justru saya 3 tahun saya tidak pergi gereja. Jujur, saya 3 tahun tidak pergi gereja gara-gara itu. Selama 3 tahun ibadahnya cuma di online gitu. Iya, saya online. Cuma gara-gara itu. Karena dikasih tahu mereka tidak mau. Mereka sudah tahu bahwa perpuluhan itu digunakan untuk fakir miskin, janda-janda. Mereka sudah tahu, tapi tidak digunakan. Digunakan untuk seenak-enaknya mereka lah. Berarti itu ngomongnya buat masuk di gereja. Buat fakir. Yang saya pikir, yang saya ibadah ini kan masih gereja belum terlalu besar. Kalau kita mau bilang gereja taraf besar-besar seperti di Jakarta, ya itu besar-besar itu. Kita kalau mau perhitungan perpuluhan 1 orang saja setiap bulan, perpuluhan contoh 300.000 dikalikan dengan 500 jemaat, itu kira-kira berapa? Itu masih perpuluhan. Itu masih perpuluhan, belum yang lain. Banyak. Banyak. Kalau 300 kali 400 banyak itu. 400 jiwa loh, itu ibadah kan ada ibadah pagi, biasa siang, ada malam. Itu kalau gereja besar. Kalau gereja kecil biasa itu ibadahnya 1 kali. Itu. Kalau gereja besar itu biasa ibadah 11-12
Bang 11-12, tahu nggak sih riwayatnya Bang Umar ini, tahu nggak? Dulunya siapa gitu, Enggak, tahu nggak, saya Bang? sudah pernah Bang Umar cerita sama saya. Tapi itu pribadinya Bang Umar. Oke. Saya nggak mau otak-atik. Saya jujur saya nggak mau otak-atik karena itu Bang Umar sendiri, saya nggak ini. Saya dan Bang Umar ini teman. Enggak gitu Bang, Sekalipun maksud kita saya ya. Ya lagi itu Kan Anda masalah itu, Bang Umar gitu. bentar gini Bang, menurut aku ya, menurut pandanganku, panjenengan itu kan orangnya baik, cerdas juga ya. Kan biasanya kalau orang-orang yang cerdas itu mikirnya lebih mudah gitu loh, untuk mencari kebenaran itu. Ya nyoba lah Bang Ya justru itu saya mau sadarkan. dipelajari lagi. Jujur saya tuh ingin mau sadarkan saya punya sesama Kristen karena begini. Karena mereka buka room Kristen untuk mengajar Muslim. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Seharusnya kita itu orang Kristen itu mengajar kita dulu. Kita betul-betul kita salah sini, perbaiki ini dulu, baru kita keluar. Caranya seperti itu. Tapi kan, mereka ya sesuai suka mereka baru gitu. sesuai kitabnya ajaran kasih. Malah kadang gimana gitu. Sebenarnya gitu. Saya tuh jujur saya kasih tahu sama mereka, kadang bilang mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Itu tentang tadi barusan yang tadi saya naik ini kan tentang nama Tuhan yang tadi sejelas sama Pak Luka. Tapi Pak Luka masih framing, kamu percaya enggak ada nama itu? Lah, buat apa saya percaya kalau saya sebutkan namanya, ya kan? Seperti begitu Pak. Kayak itu tadi siapa yang turun, si Lord Safiri itu lucu. Kalau Pak Safiri saya tidak terlalu banyak dengar. Saya cuma mau naik saja untuk melihat si Luga ini. Karena saya pernah lihat juga dia orang banyak framing, jadi saya ingin buktikan dia. Dia bilang begini, Katanya sini kan di bego-bego sama Bang Luka. Iya, itu saya bilang. Orang itu tidak ada penguasaan diri. Kalau kita bilang 9 buah roh, orang itu tidak ada penguasaan diri, tidak ada kasih. Bagaimana memberitakan Injil kalau tidak ada kasih? Tidak ada penguasaan diri. Betul. Itu berarti dia sedang betul. beromong kosong sebenarnya. Saya melihat. Berarti lagi Kalau halula menurut ya. aku Bang Luka itu post power syndrome Bang. Dulu kan dia pernah terkenal ya, sempat debat offline dengan orang-orang ternama gitu loh. Nah sekarang dia itu jemaat aja nggak punya gitu loh. Jadi kayak post power syndrome menurut aku. Itu satu, kedua itu dia suka menghakimi. Sebenarnya itu penghakiman itu hak Tuhan. Sebenarnya kalau di kitab kita ya Pak. Ya, Maaf, betul, kalau di betul. kitab kita itu penghakiman itu hak Tuhan, bukan haknya manusia. Masa dia menghakimi? Jelas ya. Kalau di Islam mah beda kan. Kalau di Islam mah kadang nggak ada yang bayar, paling ibaratnya ada itu apa, kotak amal gitu, seikhlasnya gitu. Ya, amal. Kalau di Jadi saya Islam berpikir gini, orang ini banyak untuk apa ya? Termasuk ini, dia menghakimi orang. Tapi tidak tahu dirinya sendiri, dia menghakimi tadi Bang Suret, Bang John. Sebenarnya kita tidak boleh menghakimi. Di Kristen itu dilarang untuk menghakimi. Dalam arti gini, kau begini, kau begini, kau begitu. Tidak bisa. Itu ajaran apa sebenarnya? Ajaran kasih atau ajaran kekasaran? Iya loh. Sedangkan kalau kita bilang jamaah Kristen itu tidak diajarkan tentang kekerasan. Tapi ya saya heran dengan Luga ini. Kok Kristen ada model gini ya Kristennya? Kok tiba-tiba langsung harus kan dia kan keras setara dan maki-maki rasul. orang. Orang udah jadi nabi ya kan levelnya beda kali Bang. Jadi saya juga tadi Udah kan? dimaki, saya bilang orang ini ada penguasaan diri, ternyata tidak. Dia ngaku nabi loh Bang. Oke Bang Umar, saya turun ya. Ya Ya, monggo, semua. monggo. Oke, saya turun Ya, dulu. Ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih banyak. Shalom semuanya. itu bicara assalamualaikumnya paseh banget itu. Bahasa iya. Makro dulu hurufnya bener loh, pakai ain.
Iya, makanya itu pasif banget tadi kan bilang itu pasif banget ngomong assalamualaikumnya. Jangan-jangan lagi belajar Al-Quran itu, lagi membanding-bandingkan itu kan, jangan-jangan. Luka. Paling ntar disadatin sama Bang Zuman ntar. Tahu ini hostnya lagi ngapain ini? Lagi ngopi. Bikin mie ya. Oh, gini kira lagi ngopi. Loh iya, tadi di roomnya Doditan katanya ada yang mualaf ya, kok gak lihat aku ya. Iya, tadi kan tahu itu ada yang typing katanya sekeluarga deh mualaf. Tahu di roomnya siapa? Di rumahnya Doditan, di studionya. Oh, Kemarin iya. dibilangi gitu loh. Oh, kok Doditan kemarin ke sini, Bang? Naik sini. Ini nyeret kursi ini ya, bukan kentut ini. Ntar bilang kentut. Oh enggak, ya kan beda Bang. Oh, beda ya udah. Kok Doditan kemarin, waduh, keren masuk sini. Kemarin. Kemarin tadi malam, kemarin malam itu. Kodolitan kalau udah diserang keluar semua ilmunya. Itu muslim Bang. Kenapa Bang? Itu siapa? Kodok hitam. Apanya sih? Tadi yang abang bicarakan itu sih muslim. Enggak, yang tadi yang katanya udah keluar semua ilmunya itu muslim. Mualaf. Kodolitan itu kan mualaf dia, mualaf cuman iya. dia Berarti spesialis. Berarti sama Bang Umar gitu. Dia literaturnya sangat lengkap Bang. Injil, Bible mulai tahun 1800 berapa itu ada itu. Ada. Di rumahnya itu. Halo Pak Yadin, ini saya tutup dulu Pak Yadin ya. Oke Bang, istirahat wes monggo. Ya Bang. Oke, Ya assalamualaikum. wes, makasih Bang Umar ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.